Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini begitu memberikan kita keteguhan hati, sebab kepada kita sampai saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk berbalik meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Berbuat seolah-olah kita tidak berdosa dalam hidup ini merupakan kebohongan besar yang mengikat kita dalam kegelapan. Sekali lagi Bapak Ibu, berbuat atau berpikir atau merasa seolah-olah kita tidak ada berdosa di dunia ini dan hal itu merupakan menjadi kebohongan yang besar yang mengikat kita dalam kegelapan. Ada kecenderungan di dalam diri kita Bapak Ibu menganggap diri kita adalah paling benar dan orang lain adalah paling salah daripada kita. Maka hal ini selalu menuntun kita untuk jatuh ke dalam kegelapan-kegelapan yang lainnya. Maka ternyata orang-orang Kristen lebih baik baginya mengaku dosa dan pelanggarannya. Maka firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kamu mau mengatakan yang terbaik kepada sesamamu, sedangkan apabila kamu berkata kepada saudaramu, saudaraku, biarkanlah aku dulu mengeluarkan selumbar di matamu, tetapi balok di dalam matamu tidak kamu keluarkan. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudariku? Kita cenderung melihat hal-hal kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan kecil orang lain yang menjadi besar bagi kita, sementara ada penutup atau penghalang dalam mata kita yang cenderung melihat atau bahkan menghakimi orang lain. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mengajarkan kita untuk lebih banyak merenung, introspeksi diri dalam menjalani kehidupan ini. Sudahkah aku layak di hadapan Tuhan? Sudahkah aku benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah aku menjaga setiap perkataanku? Sudahkah aku lebih banyak menyenangkan hati Tuhan atau bahkan aku hanya menyenangkan diriku? Maka ketika kita, sama seperti firman ini dikatakan, ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan ini kesempatan bagi kita. Ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, maka akui segala dosa dan pelanggaranmu. Yang dahulunya kita suka melihat orang dengan netting atau negative thinking, Tuhan mau katakan kepada kita saat ini, lihatlah setiap kebaikan daripada setiap orang. Di dalam diri setiap orang memang ada dua hal itu, yaitu kelebihan dan kekurangan. Lihatlah pandanglah sesamamu dengan segala kelebihannya dan hargailah itu. Dan jangan lebih memusatkan diri, memusatkan pandangan kita kepada kelemahannya. Penting sekali memang betul kita menegur kelemahan atau bahkan, tetapi topanglah dia, kuatkanlah dia supaya dia lebih baik, bukan malah memperbesar-besarkannya. Jadi hal ini ketika kita diajak untuk mengaku dosa kita, itu Bapak Ibu saudara-saudariku menghindarkan orang Kristen supaya tidak lagi banyak di dalam atau ngomong di dalam dosa. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan jagalah hati dan pikiranku, jagalah perkataanku, ampunilah aku. Maka sesuai dengan pernyataan firman Tuhan ini, sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman ini, Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku datang dan berserahlah hanya kepada Dia, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari semakin memperbaharui diri lagi, lebih baik lagi, melihat, mengoreksi lebih banyak lagi terhadap diri kita. Maka kita akan diluputkan daripada dosa. Tuhan akan mengampuni dan menyucikan hati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat
perkenanan Tuhan, buat pengampunan Tuhan, buat penyucian Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan kami Tuhan, jikalau kami masih selalu mengandalkan diri kami, masih selalu hidup di dalam egois kami, masih selalu hidup memandang orang lain yang lebih banyak salah dan kami tidak ada salah apa-apa. Biarlah kami Tuhan hari demi hari terus mengoreksi diri kami, mengintrospeksi diri kami, merenung sudah bagaimana kami perbuat kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini kami Tuhan dengan segala kelemahan kami yakin dan percaya dengan Roh Kudus-Mu Engkau akan menguatkan kami melakukan pelayanan yang terbaik, melakukan pekerjaan kami yang terbaik, mengasihi saudara, bahkan mengasihi orang tua kami, mengasihi istri, suami, anak-anak kami, mengasihi gereja-Mu dan juga di mana Tuhan kami tempatkan. Di mana Tuhan menempatkan kami dalam setiap pekerjaan, entah di kantor, entah membawa mobil, atau bahkan berjualan, atau bahkan saat ini Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepercayaan untuk membesarkan anak-anak. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu ini Bapa. Atau bahkan yang saat ini mereka dalam keadaan pemulihan, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Allah Bapa kami berdoa dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.